Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah dengan NIM 06500-20013. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi saya dan laporan UAT saya mata kuliah pemrograman berbasis framework. Di sini pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Pak Lakser Narindro. Di sini saya membuat aplikasi e-ticketing untuk memesan tiket bis. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Sebelum memasuki halaman awal, di sini ada tampilan login. Jika user belum mempunyai akun, ada pilihan untuk buat akun terlebih dahulu. Di sini saya akan mempraktekkan user untuk membuat akun baru. Pertama, kita membuat nama user. Selanjutnya, mengisi username user dan passwordnya. Kemudian kita klik register. Nah, berikut akan masuk ke halaman utama dari aplikasi yang saya buat, yaitu berisi kategori, rute awal, rute akhir, dan waktu keberangkatan. Nah, kita memilih kategori ini, kita mau kemana, yaitu contoh kita memilih kategori Jakarta-Bandung dengan rute awal Terminal Kalideres dan rute akhirnya itu ada Terminal Dago. Kemudian kita memilih waktu keberangkatan ini. Kita milih tanggal 29 Juni 2022. Kemudian kita cari tiket. Nah, apabila tiket yang kita cari tersedia, akan menuju ke halaman yang berisi tampilan tiket, harganya, terus ada jumlah kursi yang tersedia, dan bis apa yang tersedia. Selanjutnya kita klik, berisi tampilan nomor kursi untuk kita pilih. Contoh kita akan memilih nomor kursi K3. Nah, selanjutnya ada notifikasi pemesanan tiket Jakarta-Bandung sukses. Apabila kita memilih kategori rute awal dan rute akhir yang salah, akan memunculkan notifikasi atau halaman tiket tidak tersedia, kemudian kita harus mengubah pencarian tiket tersebut. Berikut ini adalah tampilan dari user. Selanjutnya kita akan memasuk tampilan dari admin. Di sini admin sebelumnya kita melakukan login terlebih dahulu. Nah, pada halaman admin ini berisi menu-menu, yaitu ada dashboard, ada data master yang berisi rute, transportasi, kategori, user, dan ada menu-menu verifikasi tiket, yaitu kita cari dulu kode pemesanannya, kemudian kita verifikasi, dan ada menu transaksi untuk melihat setiap transaksi dari user. Pada menu user ini kita bisa memasukkan user secara pribadi atau manual. Nanti kita klik tambah, terus di sini kita mengisi kategori perjalanan, yaitu ada, misalnya kita milih kategori perjalanan itu ada Jakarta, misalnya Jakarta Medan. Nah, kita klik tambah. Nah, akan sukses, kategori berhasil ditambahkan. Di sini ada transportasi, kita bisa menambahkan bis-bis untuk perjalanan kita. Kemudian di sini ada verifikasi. Verifikasi ini bertujuan admin untuk memverifikasi dari pembayaran oleh user. Contohnya
Sebentar kita mencari kode pemesanan dari user itu di database terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk kita copy tiket pemesanannya. Kemudian kita cari kode transaksinya. Nah, setelah kita cari kodenya, apabila kodenya itu benar, akan memunculkan halaman detail dari tiket yang berisi terminal dari mana kita berangkat, terus terminal akhirnya, tujuannya, kode bookingnya, tanggalnya, nama transportasinya, nama penumpang, kode kursi, harga, dan status pembayaran. Di sini user belum melakukan pembayaran sehingga status pembayarannya itu belum bayar. Selanjutnya, admin memverifikasi pembayaran dan akan muncul notif pembayaran tiket sukses dan status pembayarannya itu sudah bayar. Di sini juga admin bisa melihat detail dari transaksi-transaksi dari user. Contohnya kita klik. Nah, di sini dia belum bayar. Kita bisa memverifikasinya lewat menu transaksi langsung. Kemudian kita verifikasi dan pembayaran sukses dan status pembayaran juga berubah sudah bayar. Nah, berikut tampilan dari admin. Nah, di dashboard tersendiri itu ada data-data dari data rutenya itu ada 6 yang kita isi. Pencapaian pendapatannya itu dari setiap user yang memesan itu ada 610.000. Dengan data transportasinya ada 4 dan data usernya itu ada 7 di user yang mendaftar. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan laporan UAT. Di sini ada nama pengujinya yaitu Aji Syahputra, NIM-nya, terus tanggal dokumen ini dibuat. Yang pertama itu ada pengujian alur data atau proses, yaitu nama ujinya itu login. Deskripsi pengujiannya verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar, yaitu ada kasus ujinya, kita masukkan username dan password, terus hasil yang diharapkan itu jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi, jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Nah, status pengujiannya itu berhasil. Di sini terdapat tampilan hasilnya. Ini ada tampilan berhasil, dan ini ada tampilan gagal jika username atau password yang di-input itu tidak sesuai atau salah. Selanjutnya pengujian nomor 2 itu ada menguji registrasi. Deskripsi pengujiannya itu melakukan pendaftaran akun. Dengan kasus ujinya itu kita memasukkan nama user, username, password, dan hasil yang diharapkannya itu jika berhasil akan menuju ke halaman utama website. Jika gagal akan diberi pesan atau notifikasi error karena username sudah digunakan. Nah, statusnya itu berhasil. Di sini ada tampilan berhasil dan di sini ada tampilan gagal jika ada nama username-nya itu yang sudah didaftarkan. Jadi tidak bisa didaftarkan 2 kali. Pengujian ketiga itu ada mencari tiket yang tersedia. Deskripsi pengujiannya itu mencari ketersediaan tiket. Kasus ujinya kita memasukkan kategori rute awal, rute akhir, waktu, kategori rute awal, rute akhir, dan waktu keberangkatan. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan daftar tiket yang tersedia, jika gagal akan menampilkan daftar tiket tidak tersedia. Dan kita itu diharuskan untuk mengubah pencahariannya. Nah, dari pengujian ini itu ada berhasil. Ini ada tampilan berhasil dan ini juga ada tampilan gagal, yaitu tiket tidak tersedia. Pengujian keempat itu untuk memesan kursi bis. Deskripsi pengujiannya itu kita memilih nomor bangku bis. Kasus yang diuji itu memilih nomor bangku bis yang tersedia
Hasil yang diharapkan itu jika berhasil akan muncul notifikasi tiket sukses dipesan. Pengujiannya ini berhasil. Nah, berikut ada tampilan berhasilnya. Nah, di sini muncul notifikasi atau bar pemesanan tiket sukses. Selanjutnya, pengujian kelima itu untuk mengubah password. Deskripsi pengujiannya, verifikasi password yang diubah. Kasus ujinya itu ada memasukkan password lama, baru confirm password. Hasil yang diharapkannya, jika berhasil akan menampilkan password berhasil diubah, jika gagal akan menampilkan notifikasi password tidak sesuai atau salah. Pengujiannya ini berhasil, berikut ada tampilan berhasilnya, dan berikut juga ada tampilan gagal. Gagal itu dalam artian apabila kita memasukkan passwordnya itu tidak sesuai atau salah. Selanjutnya itu ada pengujian yang keenam, yaitu admin mengisi daftar rute. Dengan kasus ujinya itu mengisi tujuan, rute awal, rute akhir, harga, jam, dan transportasi. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan sukses menampilkan rute. Jika ada kolom yang belum diisi, akan menampilkan notifikasi untuk mengisi terlebih dahulu. Kasus pengujiannya itu berhasil, berikut tampilan berhasilnya, dan juga berikut tampilan gagal. Jika ada salah satu kolom yang belum kita isi, akan ada notifikasi kita harus mengisi kolom tersebut. Pengujian yang ketujuh itu ada nama uji, admin mencari kode transaksi pembayaran. Deskripsinya verifikasi kode transaksi pembayaran penumpang. Kasus ujinya itu dengan memasukkan kode pembayaran. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan detail tiket. Jika gagal akan muncul notifikasi kode transaksinya itu tidak ditemukan. Kasus ujinya itu berhasil, dan ini tampilan berhasil. Dan berikut ada tampilan gagal. Gagal itu kalau kode transaksinya itu salah dimasukkan, jadi tidak tersedia. Nah, yang ke-8 itu ada kita admin itu memverifikasi pembayaran dari penumpang. Kasus ujinya memasukkan kode pembayaran dan melakukan konfirmasi. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan detail tiket penumpang untuk diverifikasi dan kemudian admin melakukan verifikasi pembayaran. Status ujinya itu berhasil, berikut tampilannya. Nah, di sini juga muncul notifikasi pembayaran tiket sukses. Pengujian yang ke-9 itu admin menambah user. Kasus ujinya itu mengisi data-data user. Hasil yang diharapkan itu jika berhasil akan otomatis menambahkan user baru, jika gagal akan muncul notif user telah digunakan atau password salah, kemudian diminta untuk memasukkan kembali nama user yang berbeda. Statusnya itu berhasil. Ini ada tampilan berhasil, ini ada tampilan gagalnya. Selanjutnya pengujian yang terakhir itu admin mendelete user. Jika deskripsi pengujiannya percobaan untuk admin menghapus user. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan kotak dialog untuk memverifikasi perintah. Kemudian kita klik OK dan user berhasil dihapus. Berikut tampilannya. Memuncul dialog box untuk kita memilih OK atau membatalkan perintah tersebut. Jika berhasil akan muncul notifikasi user berhasil di delete. Nah, di sini ada kuesioner penilaian aplikasi. Bagaimana aplikasi yang dibuat itu nilainya di 77. Bagaimana dengan kesesuaian antara alur proses pada flowchart, DFD, dan ERD terhadap aplikasi yang dibuat itu nilainya 83. Apakah dengan aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja pengguna untuk mencapai target kinerja itu ada 80? Apakah dengan aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna itu nilainya 84? Apakah aplikasi yang dibuat mudah dalam penggunaannya 86? Apakah fungsi pada aplikasi dapat berjalan semua itu ada 82? Apakah tema dan tampilan yang dibuat sudah serasi itu nilainya 79? Bagaimana fitur aplikasi yang dibuat ada 78 nilainya. Aplikasi yang membuat user nyaman menggunakan 81. Terus yang terakhir itu ada pertanyaan, apakah kamu akan menggunakan aplikasi ini untuk membeli tiket dengan nilai 80. Totalnya itu 810, kemudian kita bagi rata-rata menjadi 81,0. Nah, di sini juga ada rekomendasi atau saran dari penguji saya, yaitu Aji. Yang pertama itu, aplikasi ini masih ada beberapa kekurangan, seperti belum ada sistem pembayaran oleh penumpang. Mungkin ke depannya ditambahkan fitur tersebut agar lebih lengkap. Terus yang kedua, mungkin tampilan ini bisa lebih dibikin menarik lagi, agar tidak terlalu sepi dan polos.
Terus yang ketiga, ditambahkan lagi fitur apabila untuk mengecek ketersediaan nomor bangku bis agar bisa ketahuan nih mana bangku yang sudah terisi dan mana ya bangku yang kosong. Sekian presentasi dari saya, yaitu presentasi demonstrasi aplikasi dan pembacaan UAT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.